Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bribka Suyono, masih di channel Suyono Listrik, channel edukasi, motivasi, lepas dari anxiety, psikosomatis, maupun asam lambung berdasarkan pengalaman yang saya alami. Oke, apa kabar Anda semua? Saya doakan semoga Anda sehat jasmani maupun jiwani, dan segera lepas dari anxiety, psikosomatis, maupun asam lambung. Saya juga minta doanya pada rekan-rekan semua, supaya saya juga diberi kesehatan, baik jasmani maupun jiwani. Ya, kita saling mendoakan saja, begitu ya, karena saya ini juga sedang recovery tenaga saya, ya. Saya masih pemulihan fisik saya, begitu. Untuk psikis saya, alhamdulillah, dengan izin Allah, alhamdulillah terkendali, dan sensasi itu alhamdulillah tidak muncul. Alhamdulillah suatu anugerah sekali buat saya. Dan saya ingin setelah sembuh ini ya, saya ingin menjadi orang yang lebih berguna bagi orang lain. Walaupun tugas saya sebenarnya emang tugas itu ya mulia ya, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, begitu. Dan di sini saya akan mempunyai tugas lagi, yaitu membagikan sebuah ilmu yang saya pelajari dari pengamatan diri saya saat saya mengalami anxiety psikosomatis pada Anda semua. Yang baru bergabung, silahkan tonton dulu video-video saya yang lama ya. Nanti Anda akan paham. Satu hari satu video, satu hari satu video, dan sebagainya. Dan selanjutnya nanti akan paham Anda, begitu. Karena video ini saya buat tahap demi tahap, begitu ya. Oke. Dan jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu katanya gratis ya, emang gratis sih. Oke. Kebanyakan orang yang mengalami anxiety psikosomatis itu takut ya, takut segalanya, takut suara, takut melihat, was-was, dan sebagainya. Ada bunyi sirene, ambulan takut, ada suara burung takut, melihat sesuatu takut. Ya, itulah yang namanya adalah sensasi kita. Gimana kita sensasi itu bisa, persepsi kita itu bisa yang lebih positif. Ya, karena apa yang kita lihat itu memang, ya itu nyata. Tetapi di sini dibutuhkan persepsi. Supaya Anda tidak larut dengan ketakutan, dengan sensasi, ilusi, saya akan memberikan sebuah gambaran sedikit ya. Coba saya akan tes konsentrasi Anda. Ya. Jawab satu pertanyaan 1 detik. 1 tambah 1, 2 tambah 2, 3 tambah 3. Iya, pinter, tepuk tangan. Sekarang buka ya buku PR-nya ya anak-anak. Oh iya, udah. Sekarang saya tunjukkan sebuah sensasi yang mungkin persepsi Anda itu akan berbeda-beda, begitu. Persepsi saya atau dengan Anda itu bisa saja berbeda, gitu. Nah, sekarang saya ingin Anda melihat gambar ini. Nah, gambar apa itu? Gadis kecil. Mana ada gadis kecil? Saya melihat itu nenek-nenek deh. Coba perhatikan. Perhatikan yang lebih seksama deh. Nenek-nenek kan? Nah, iya kan? Selanjutnya gambar yang ini. Nah, ini gambar apa? Wanita cantik. Mata keranjang kamu. Masa itu wanita cantik? Mana wanitanya? Itu kayaknya kalau saya lihat itu ada 2 kuda dan burung deh. Dan banyak burung di situ deh. Coba Anda perhatikan dengan seksama deh. Dengan konsentrasi coba. Nah, iya kan? Nah, sekarang gambar yang selanjutnya. Ini. Coba gambar apa ini? Kakek dan nenek. Mana kakeknya, mana neneknya. Itu saya melihat ada kakek-kakek main gitar deh.
Coba Anda perhatikan. Perhatikanlah. Dengan konsentrasi, coba. Iya kan? Oke. Jadi tidak ada yang salah dan tidak ada benar. Itulah yang namanya sensasi yang kita tangkap dari mata kita. Jadi sensasi itu antara orang lain dan saya itu persepsinya akan berbeda. Anda melihat nenek, oh saya melihat ini. Anda melihat itu wanita cantik. Tapi saya melihat itu kuda, ya. Begitu ya. Tidak ada yang salah, tidak ada benar. Itulah sensasi. Dan itulah persepsi juga. Bagaimana Anda bisa sensasi itu bisa Anda simpulkan, persepsikan yang positif-positif saja, begitu ya. Contohnya nanti akan saya kasih contoh lagi. Nah, sekarang ini aja, coba lihat ini ya. Gambar ini bergerak atau diam sih? Bergerak. Yang tengah itu bergerak. Enggak, itu gambar diam saja deh. Yang bergerak Anda kali itu. Coba perhatikan, masih bergerak. Masa sih? Itu saya melihat diam deh. Nah, oke. Sekarang gambar yang ini. Bergerak atau diam? Bergerak. Itu diam. Itu gambar loh, bukan animasi loh. Gambar itu. Oke, tidak perlu Anda ributkan ya, tidak perlu Anda ributkan. Nah, tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Kalau Anda melihat itu benda itu bergerak, padahal itu bukan animasi ya, itu adalah gambar ya, foto JPEG ya. Kalau Anda melihat bergerak, itu namanya ilusi. Anda tertipu oleh mata Anda sendiri, begitu ya. Biar Anda paham, nggak takut apa-apa, takut, biar nggak takut, begitu ya. Oke, itu yang Anda lihat. Sekarang yang Anda dengar. Nah, mungkin Anda pernah mendengar namanya yang burung. Kalau di tempat saya nggak tahu burung apa. Tetapi dari komen-komen ada yang bilang namanya burung kedasih ya. Yang bunyinya kayak gini loh. Kira-kira kayak gini bunyinya. Nah, ini. Ya, itu burung kedasih. Titit. Saya kalau mengucapkan titit, takutnya nanti jorok begitu. Jadi saya pakai ini biarpun saya nggak bisa mainkan seruling gitu. Kenapa Anda takut sama suara binatang itu? Ya, karena begini. Menurut mitos di tempat Anda ya, mungkin menurut mitos di tempat Anda, kalau ada suara burung itu akan ada orang meninggal. Nah, coba kalau mitosnya di tempat Anda misalnya burung kutilang berbunyi ya. Burung kutilang yang berbunyi. Pasti Anda juga takut sama burung kutilang. Karena sudah tersugesti sama yang namanya mitos itu. Begitu ya. Semoga Anda paham. Jadi nggak usah takut sama yang namanya kalau ada burung kutilang. Burung kedasih ya. Nah, di tempat saya itu juga mitosnya adalah seperti itu. Jadi karena sudah tersugesti oleh mitos, makanya kalau dengar burung itu, apalagi kita sudah kena anxiety psikosomatis, itu menjadi takut gitu ya. Jadi ketakutan Anda itu karena itu burung itu sudah menjadi mitos. Semoga Anda paham. Kalau nggak paham, kebangetan. Terus suara ambulan ya, Anda takut dengan suara ambulan ya. Misalnya gini, ambulannya misalnya begini. Gitu ya. Nah, itu karena bunyi itu sudah diperuntukkan untuk ambulan, pasti Anda menebaknya itu ambulan dan Anda merasa takut. Coba kalau bunyi ambulan diganti dengan bunyi begini, tet 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 atau didit didit didit, pasti Anda tidak takut begitu. Nah, disitulah Anda takut karena itu Anda sudah tahu kalau itu
adalah suara ambulan. Suara ambulan mungkin mengangkut orang sakit atau orang meninggal begitu. Coba kalau sekarang ambulannya bunyinya diganti didit 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 atau torot 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 atau yang lain. Pasti Anda tidak takut. Nah, itu semoga Anda paham ya. Saya yakin Anda paham lah. Saya paham. Saya yakin Anda paham apa yang saya ucapkan. Pakai minyak dulu lah. Biar fresh. Wah, koleksi minyak angin. Wah, relax sekali. Oke, sekarang saya akan tunjukkan sebuah ilusi lagi. Ya, itu yang Anda dengar ya. Yang Anda dengar. Kenapa Anda takut mendengar itu? Yaitu karena itu sudah menjadi mitos atau ya kalau suara ambulan yaitu emang ambulan suaranya begitu. Anda sudah tahu kalau itu ambulan. Coba kalau ambulan itu bunyinya di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 d. Anda pasti tidak akan takut. Nah, tahu sendok ya? Sendok ini. Sendok. Ini sendok. Nah, saya mempunyai kekuatan pikiran untuk membengkokkan sendok ini. Ya, ingat. Saya mempunyai kekuatan pikiran untuk membengkokkan sendok ini tanpa saya bengkokkan dengan tangan. Karena kalau saya bengkokkan dengan tangan susah sekali karena sendok ini sendok mahal begitu. Jadi saya akan membengkokkan sendok ini dengan kekuatan pikiran saya begitu. Oke, saya dengan kekuatan pikiran akan membengkokkan sendok ini. Anda perhatikan, lihat dengan seksama ya. Saya akan membengkokkan sendok ini dengan kekuatan pikiran. Ini saya tidak pause video saya dan saya tidak ada rekayasa video ya. Saya akan membengkokkan sendok ini dengan kekuatan pikiran saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bengkok kan sendok ini. Nah, bengkok, iya bengkok kan. Nah, sekarang Anda percaya nggak itu? Nggak percaya kan? Nah, karena apa? Sendok ini bengkok, tetapi yang membengkokkan bukan pikiran saya, tetapi pergerakan sendok ini. Nanti saya dikira bongkar sulap lagi. Ya, pergerakan sendok ini yang menipu mata Anda. Makanya bisa bengkok begitu ya. Nah, itulah yang namanya ilusi atau tipuan ya. Saya tidak bisa membengkokkan ini dengan kekuatan pikiran saya ya, begitu ya. Anda tidak boleh menganggap saya ini orang sakti begitu. Oke. Jadi begini. Kesimpulannya ya. Anda ada suara ini takut. Ada suara itu takut. Karena suara itu sudah menjadi mitos begitu ya, sudah menjadi mitos. Misalnya suara burung itu di daerah Anda mitosnya emang begitu gitu ya. Mulai sekarang ayo semangat, jangan takut, jangan larut dengan ilusi ya. Sensasi ya, sensasi itu nyata, tetapi yang penting persepsi kita ya. Misalnya Anda melihat mendengar pengumuman di musola, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, pasti Anda sudah takut. Saya yakin, wah ini ada orang meninggal. Ini ada orang meninggal nih, pasti ini. Takut pasti. Langsung dada Anda berdebar-debar. Seperti saya. Saya dulu juga begitu. Saya dengar burung kedasih itu, saya takut sekali. Pernah suatu ketika burung itu berkicau di depan rumah saya persis di pohon. Saya nggak berani keluar, saya nyuruh istri, tolong deh, burung itu kalau bisa lempar biar pergi dari sini. Istri saya keluar rumah untuk mencari burung itu, nggak bisa menemukan. Saya suruh pokoknya di pohon lempar saja, jangan sampai bunyi itu. Saya bilang begitu, ya. Itulah ada saja, aneh-aneh saja sensasi orang yang mengalami anxiety psikosomatis begitu ya kan. Saya juga merasakan begitu. Jadi mulai sekarang ayo bangkit, jangan terlena terbuai dengan sensasi dan ilusi itu. Itu sebenarnya Anda itu misalnya ya, Anda sempoyongan, keliengan, sebenarnya
Itu tuh tipuan dari pikiran Anda yang terlalu berat ya. Pikiran ini berat, memikir yang tidak-tidak, akhirnya otak ini kacau, otak ini tegang. Kalau otak tegang, saraf Anda tegang, akhirnya pasokan oksigen ke otak itu minim sekali, jadi kacau begitu ya. Ayolah semangat, semangat, dilatih. Apa yang Anda takutkan, ayo latih untuk diberanikan. Kalau Anda takut ini tidak Anda latih, ya tentunya Anda akan begitu terus. Bukan berarti saya takut mati, Pak. Apakah saya harus mati dulu? Ini di luar konteks itu ya, konteks itu. Di luar konteks itu ya. Tidak. Kalau Anda takut mati, ya Anda kalau ada orang meninggal tetangga ya takziah, terus sering ziarah kubur begitu ya. Itu saya juga begitu. Melatihnya begitu, bukan saya bisa ngomong tetapi saya tidak bisa menjalani. Apa yang saya ungkapkan di sini yaitu yang saya jalani begitu. Coba kalau Anda mendengar misalnya ini ya, Ican mendengar ini, Anda takut enggak? Nah, sekarang saya tanya, ya nanti jawab, takut enggak kalau mendengar ini? Maaf ya agak fals karena dulu saya hobi suling ya. Sudah berapa puluh tahun saya tinggalkan tidak pernah nyuling. Jadi ya fals ya. Anda takut nggak dengar suara itu? Tidak kan? Nah, berarti apa? Berarti apa yang Anda takutkan dari suara-suara itu karena suara itu sudah menjadi mitos begitu. Ya. Oke, terus apa yang Anda lihat itu karena Anda sudah persepsinya sudah yang lain-lain begitu. Misalnya Anda melihat orang mengantarkan jenazah, Anda sudah takut karena apa? Persepsi Anda sudah yang lain begitu. Jadi tetap semangat ya, tidak perlu Anda takut. Dulu sebelum Anda mengalami anxiety psikosomatis, saya yakin Anda juga sering mendengarkan burung kedasi, ya enggak? Nah, terus Anda juga sering mendengar suara ambulan. Nyatanya Anda juga saya yakin tidak takut. Nah, berarti itu apa? Berarti itu sekarang sudah bukan diri Anda lagi. Dulu Anda berani, sekarang takut. Berarti itu sudah bukan diri Anda lagi. Nah, mulai sekarang ayolah jadi diri Anda yang dulu lagi begitu. Walaupun itu perlu latihan ya. Dan latihan itu tidak bisa instan, harus bertahap, harus ada proses begitu. Semua ini perlu proses gitu. Oke. Semoga Anda paham, tetap semangat ya. Semangat. Badai pasti berlalu dan semua akan indah pada waktunya. Salam sehat dari Bribka Suyono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.